Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Sunaida selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi dalam berwirausaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Bidayatul Rahma, dengan NIM terakhir 152. Yang kedua, Umin Imatunada dengan NIM terakhir 153. Dan yang ketiga, Diah Ayu Muazizah dengan NIM terakhir 178. Baik, langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian motivasi berwirausaha. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover yang artinya bergerak atau berpindah. Dalam hal ini berarti definisi dari motivasi adalah dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Kemudian, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Itu menurut Kazmir. Berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karir yang harus bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil resiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Itu tadi menurut Suryana. Sedangkan motivasi berwirausaha merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri seorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, menurut Vanisar. Berarti berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi pada masa depan, mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi, serta berorientasi pada laba dan keuntungan. Jenis dan tujuan motivasi. Jenis-jenis motivasi yang pertama yaitu motivasi positif atau insentif positif. Misalnya, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Kedua, motivasi negatif atau insentif negatif. Misalnya, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Tujuan motivasi. 1. Mendorong semangat, gairah, dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mempertahankan loyalitas. Yang kelima, efektivitas. 6. Efisiensi. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya, motivasi pembakar sukses. Yang pertama, mengembangkan pola pikir. Semangat wirausaha tumbuh subur dalam tubuh dengan sikap yang benar. Dan untuk memanfaatkan kekuatan semangat wirausaha itu harus dibarengi dengan pikiran yang positif. Mengembangkan pola pikir juga bisa digunakan untuk melihat peluang. Yang kedua, kembangkan keyakinan diri kamu. Mary Kay Ash mengatakan, jangan batasi dirimu, banyak orang yang membatasi diri pada apa yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Kamu dapat pergi sejauh pikiran kamu memungkinkan. Apa yang kamu yakini, ingatlah kamu bisa mencapainya. 3. Ikuti insting kamu. Melatih diri untuk memahami diri sendiri itu sangat penting. Dan kita juga harus tahu kapan naluri itu memberi sebuah dorongan untuk terus maju. Christopher Columbus mengikuti nalurinya untuk memulai pelayaran dan dia menemukan Amerika. Bill Gates, Michael Dell, Larry Ellison, dan Richard Branson semua mengikuti naluri mereka dan putus sekolah. Tapi lihat saat ini, mereka adalah miliarder putus sekolah yang terkenal di dunia. Keempat, belajarlah mengambil resiko. Dengan mengambil resiko, apa yang kita dapat? Tentu saja yang kita dapat adalah bagaimana cara memecahkan penghalang di mana orang lain berpikir bahwa permainan sudah berakhir. Ketika semua orang mengatakan mustahil bagi manusia untuk terbang, Wright bersaudara mempertahankan impian mereka untuk mengambil resiko untuk menerbangkan pesawat pertama. Ingat, semangat wirausaha tumbuh subur ketika di dalam lingkup resiko. 5. Rangkul pesaing. Kebanyakan orang menghindar untuk membangun bisnis karena persaingan yang terlihat. Mereka tidak berani menjalani proses kewirausahaan karena tantangan bisnis. Persaingan itu juga bermanfaat sebenarnya untuk usaha yang kita jalankan, misalnya untuk membangkitkan semangat kewirausahaan dan juga untuk
kemajuan usaha yang kita jalankan. Yang terakhir yaitu ambil tindakan. Semua impian, aspirasi, dan ambisi akan sia-sia jika kita tidak mengambil tindakan. Semangat wirausaha itu memanifestasikan dirinya dalam fase melakukan, bukan fase perencanaan atau mimpi. Kemampuan kerja dan motivasi. Menurut Robin and Judge, kemampuan atau ability adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan Gibson, Ivancevich, dan Lee mendefinisikan kemampuan sebagai potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan maupun tugas-tugas sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, hasil suatu pekerjaan akan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut Robin and Judge, terdapat dua macam kemampuan kerja. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. 7 dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingat. 2. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Misal, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki, atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik karyawan. Kinerja. Menurut Mangkunegoro menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain 1. Faktor kemampuan atau ability pegawai secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan realita atau pendidikan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 2. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Kunci keberhasilan organisasi atau perusahaan pada dasarnya selalu berkaitan dengan keterlibatan pegawai dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, kinerja atau prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor yang pada akhirnya sangat diharapkan oleh perusahaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua mata sisi uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Dalam teori di atas dikatakan apabila terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskan dalam faktor lingkungan kerja, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dan belum tentu meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Misalnya, seseorang mempunyai gaji yang memuaskan dalam bekerja, tentu ia merasa puas, tetapi belum tentu ia termotivasi bekerja secara bertanggung jawab. Tetapi apabila orang puas terhadap kebutuhan aktualisasi dirinya, maka pasti orang tersebut termotivasi untuk bekerja. Sebab kebutuhan aktualisasi merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi tinggi. Lepas dari perdebatan konseptual di atas, maka yang jelas kepuasan kerja dalam ekspektasi seseorang terhadap pekerjaannya. Apabila harapan-harapan terhadap pekerjaan terpenuhi atau tidak merupakan persoalan puas atau tidak puas. Selanjutnya, pendekatan dalam motivasi kerja. Di muka telah dijelaskan bahwa secara teoritis motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, dorongan, dan komponen imbalan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya imbalan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun fisis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut.
Tingkatan-tingkatan kebutuhan menurut Maslow, sebagaimana dipaparkan di muka, tampaknya memicu penelitian lainnya, yaitu dengan munculnya teori dua faktor dari Herzberg yang berkesimpulan bahwa A. Kepuasan dalam pekerjaan selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan atau job content. B. Ketidakpuasan dalam pekerjaan disebabkan oleh hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan atau job context. Keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keterkaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja dapat dilihat dari konsep produktivitas orang dalam organisasi. Secara teoritis, produktivitas manusia terletak pada kemampuan individu, sikap individu, keterampilan individu, serta manajemen maupun organisasi kerja. Motivasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kedua faktor ini menjadi kekuatan yang dapat membuat seseorang berprestasi dengan baik. Tanpa motivasi, produktivitas sulit tercapai, sebab motivasi merupakan faktor terpenting untuk mengubah nasib individu maupun instansi. Motivasi pada dasarnya mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan, dan kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Dengan kata lain, bahwa kaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja adalah suatu dorongan yang timbul dari individu guru untuk mencapai hasil, yaitu melaksanakan pekerjaan, sehingga hasil tersebut memberikan kepuasan. Sebagai gambaran tentang proses motivasi, Gibson menjelaskan bahwa individu berusaha memenuhi berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan orang mencari jalan untuk menurunkan ketegangan. Maka terjadilah perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Teori tentang motivasi. Yang pertama, teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik atau teori kebutuhan tunggal dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Yang kedua, Maslow-Needs Hierarchy Theory. Maslow-Needs Hierarchy Theory atau A Theory of Human Motivation dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Teori ini merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seorang itu jamak, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-material. Teori ini berdasarkan pada A. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. B. Suatu kebutuhan yang dapat dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. C. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Yang ketiga, Herzberg Two-Factor Motivation Theory. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu maintenance faktor atau faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badania. Misal, orang yang lapar akan makan. Dan dua, motivation factor, yaitu atau menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Misal, seseorang yang bekerja membutuhkan ruang yang nyaman. Yang terakhir, McClelland's Achievement Motivation Theory. Teori ini dikemukakan oleh David McClelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan, dorongan motivasi seseorang, dan situasi serta peluang yang tersedia. McClelland mengelompokkan 3 kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja, yaitu
Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Yang kedua, kebutuhan akan avialisasi. Kebutuhan ini yang merangsang gairah seseorang untuk bekerja karena setiap orang menginginkan kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain. Dihormati, kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal, dan kebutuhan akan perasaan ikut serta. Yang ketiga atau yang terakhir, kebutuhan akan kekuatan. Kebutuhan ini yang merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik dalam organisasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.